Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alvan Muralim Darmawan dan Femas Dwi Agustino ingin menyampaikan materi mengenai pendidikan sepanjang hayat. Pengertian. Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education adalah sebuah sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia ketika lahir sampai meninggal dunia. Konsep pendidikan sepanjang hayat tidak mengenal batas usia. Semua manusia, baik yang masih kecil hingga lanjut usia, tetap bisa menjadi peserta didik karena cara belajar sepanjang hayat dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tujuan pendidikan sepanjang hayat. 1. Mengembangkan potensi pribadi manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya secara maksimal. 2. Membangun seseorang untuk meningkatkan potensi individu, organisasi, tempat kerja, dan negara. Ketiga, sebagai pembelajaran mandiri atau self-learning, yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan positif dalam kehidupan. Yang keempat, menyiapkan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Menurut Sujana, pendidikan sepanjang hayat harus didasarkan atas prinsip-prinsip pendidikan, yaitu pendidikan hanya akan berakhir apabila manusia telah meninggal dunia. Kedua, pendidikan sepanjang hayat merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik untuk merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisasi dan sistematis. Ketiga, kegiatan belajar bertujuan untuk memperoleh, memperbarui, dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dimiliki. Keempat, pendidikan memiliki tujuan-tujuan berangkai dalam memenuhi kebutuhan belajar dan dalam mengembangkan kepuasan diri setiap manusia yang melakukan kegiatan belajar. Yang kelima, perolehan pendidikan merupakan persyaratan bagi perkembangan kehidupan manusia, yaitu untuk meningkatkan kemampuannya agar manusia selalu melakukan kegiatan belajar guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor timbulnya pendidikan sepanjang hayat. Nomor 1, majunya ilmu dan teknologi. Kedua, alat kerja yang berbasis teknologi. Ketiga, produk-produk teknologi yang perlu dipelajari. Dan yang keempat, perubahan sosial yang cepat akibat majunya iptek. Selanjutnya, wadah pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu seperti SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi. Kedua, pendidikan nonformal, yaitu seperti kursus kejar paket ABC, pondok pesantren, TPI, dan lain-lain. Ketiga, pendidikan informal, yaitu bisa didapat dari terbitan buku, media massa, serta yang lainnya. Contoh penerapan pendidikan sepanjang hayat. Contoh yang pertama, di masa pandemi seperti sekarang ini, seluruh kegiatan manusia sangat terhambat. Salah satu bidang yang terhambat yaitu pendidikan. Para guru harus tetap melaksanakan pembelajaran meski dengan kondisi seperti ini, yaitu melalui daring. Dengan menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom, dan Zoom, yang pada saat pembelajaran luring tidak pernah digunakan. Sehingga, mau tidak mau para guru harus belajar cara menggunakan aplikasi tersebut agar tetap bisa mengajar di tengah pandemi. Contoh yang kedua, seorang guru yang bergelar sarjana memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya agar mendapatkan gelar strata 2. Gelar yang ingin diambilnya adalah Magister Pendidikan, atau yang disingkat dengan MPD. Beberapa temannya pun telah menyandang gelar Magister Psikologi atau MPSI,
Magister Humaniora (M.Hum), Magister Sains atau MSI, dan bahkan ada yang telah menyandang gelar doktor. Karena hal itulah ia terdorong untuk melanjutkan pendidikan secara formal di perguruan tinggi. Dengan menyandang gelar S2, ia juga bisa menjadi seorang dosen. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penulisan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.